السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam sehingga pada kesempatan Jumat ini kita dapat melangkahkan kaki kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat karena Allah Subhanahu wa taala Allah lipatkan ganda pahala di setiap rangkaian ibadah kita pada hari Jumat yang berkah ini. Berikut pula salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengorbankan jiwa, raga, harta serta keluarganya demi kalimat yang sangat mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang insyaallah dengan kalimat tersebut dapat mengantarkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nantinya khatib membacakan rukun dua al-khutbah, izinkan khatib mengajak kita semua berwasiat untuk senantiasa istiqomah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala urusan di dunia yang belum kita selesaikan dengan ketakwaan insyaallah akan Allah bantu penyelesaiannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, inginkah kalian kami beritahukan tentang sekelompok golongan orang-orang yang merugi dengan amalnya? Lalu Allah menjawab, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka itu adalah orang yang mengerjakan perbuatan sia-sia semasa mereka hidup di dunia. Akan tetapi mereka mengira mereka telah mempersembahkan, telah melakukan ibadah terbaik menurut versinya mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghitung, tidak pernah mencatat amal yang pernah mereka kerjakan semasa di dunia itu adalah sebagai amal bekal mereka di akhirat. Jamaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala, Syekh Imam Asy-Sya'rawi berpendapat di dalam kitab tafsirnya bahwasanya firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104 ini ditunjukkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah semasa hidupnya. Hal ini mengingatkan kita dengan peristiwa yang pernah dialami oleh paman tercintanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Begitu besar pengorbanannya Abu Thalib memelihara, merawat serta menjaga, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Namun di akhir hayatnya Abu Thalib tidak mau mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, padahal baginda Rasulullah bersamanya di saat itu mengajak pamannya, ya abd qul la ilaha illallah hajju biha indallah,
Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Aku akan berhujah di hadapan Allah bahwasanya engkau telah beriman kepadanya. Namun karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala belum hadir di dalam hatinya Abu Thalib. Karena disebabkan pengaruh dari Abu Jahal di saat itu, akhirnya Abu Thalib mengikrarkan kalimat yang mendedikasikan dirinya tidak beriman kepada Allah. Aku tetap beriman kepada agamanya Abdul Muthalib. Nah, ketika itu baginda Rasulullah dengan sedihnya berkata, apabila memang itu adalah pilihanmu wahai pamanku, aku akan mendoakanmu, akan memohon ampunan bagimu selama aku tidak dilarang. Seketika itu jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegur baginda Rasulullah melalui firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 113. Ma kana linabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiruna lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan bagi orang-orang musyrik walau kanu ulil qurba, walaupun saudaranya sendiri, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, karena telah datang penjelasan bagi mereka tentang agama yang paling benar. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Maka wafatlah Abu Thalib dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abu Thalib dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104 ini kita melihat menurut versinya Imam Al-Qusairi, beliau beranggapan bahwasanya ayat ini juga berfungsi ditujukan untuk kita yang sekarang ini yang telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah setiap mukmin yang telah membangun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjaga kualitas dan kuantitas ibadah yang mereka kerjakan, agar setiap pahala dari ibadah yang pernah mereka kerjakan semasa mereka hidup di dunia bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah terlepas dari sifat riya dan ujub. Sebagaimana Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Sulamut Taufiq, wa min ma'asil qalbi, di antara maksiat yang ditimbulkan oleh hati itu adalah ar-riya'u bi'amalil bir, riya dengan amal kebaikan. Maknanya adalah setiap kebaikan yang kita kerjakan hanya mengharap balasan pujian dari manusia, hanya mengharapkan apresiasi dari manusia. Maka Syekh Imam An-Nawawi berkata, wa yuhbitu thawabaha, maka setiap amal kebaikan yang kita kerjakan akan menghapus pahalanya. Ka'ujubi bi ta'atillah, hal ini senada dengan ujub karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syuhudul ibadah shadiratan min nafsi wa ghaibatan anil minnah. Ujub itu adalah memberi pengakuan di dalam hati kita bahwasanya setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap kesuksesan yang kita dapatkan, semuanya itu menafikan atas hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah semuanya yang kita dapatkan, semuanya yang kita kerjakan atas hasil usaha kita sendiri. Maka akan menghapus pahala setiap kebaikan yang kita kerjakan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga setiap pahala dari kebaikan yang kita kerjakan ini, yang kecil menurut pandangan manusia namun bermakna dari Allah, karena setiap ibadah yang kita kerjakan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk senantiasa istiqomah menjaga hati kita dari penyakit riya dan ujub ini,
agar setiap pahala ibadah yang kita kerjakan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.